تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendetail, dijelaskan bahwa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat haji di bulan haji di Ka'bah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Antara urutan yang keempat dan kelima itu ada silam pendapat di tengah para ulama. Rukun yang keempat itu haji dulu atau umroh? Haji dulu kemudian puasa atau puasa dulu kemudian haji? Rukun yang keempat yang mana? Haji atau puasa? Puasa. Tadi saya baca haji dulu terus puasa haditsnya. Itu hadits Nabi ya. Dan itu di kebanyakan riwayat. Haji dulu baru puasa. Ada di riwayat Muslim, di kisah Jibril yang panjang itu, puasa dulu baru haji. Puasa dulu baru haji. Dan ada di sebagian riwayat Ibnu Umar, di sebagian riwayat Abu Hurairah. Ada. Ya. Karena itu Imam Al-Bukhari di susunan kitab sahihnya, beliau itu haji dulu kemudian puasa. Al-Bukhari. Kalau Muslim sebaliknya, puasa dulu baru haji. Berarti ada 2 pendapat. Jelas ya, walaupun pendapat mayoritas ulama haji dulu kemudian apa? Puasa. Tapi yang ajaib, zakat itu rukun ketiga. Rukun ketiga menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat. Iya. Dia rukun Islam yang ketiga setelah syahadatain, 2 syahadat, setelah sholat langsung zakat. Keluarkan zakat. Dan di banyak tempat di Al-Quranul Karim selalu digandengkan. Selalu digandengkan sholat dengan apa? Dengan zakat. Adapun puasa dan haji itu disebutkan dalam nas-nas tersendiri. Tapi kalau sholat dan zakat selalu digandengkan. Iya. Kita buka Al-Quran, kita baca surah Al-Fatihah. Surah yang pertama setelah Al-Fatihah adalah surah apa? Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Langsung disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Zakat langsung disebut. Orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan terhadap rezeki yang Allah berikan mereka menginfakkan. Itu zakat itu. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya, dan menegakkan salat serta mengeluarkan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Perhatikan bagaimana digandengkan. Iya. Digandengkan hal tersebut. Orang yang masuk Islam itu Nabi terangkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah
Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Disebut zakat lagi. Iya. Karena itu dari tata negara di hukum Islam itu diberi aturan-aturan khusus terkait dengan manajemen zakat. Iya. Terkait dengan zakat ini. Bagaimana dikumpulkannya, kemudian ke pihak mana disalurkannya, dan diberi secara terperinci bagaimana penyalurannya. Iya. Makanya Nabi SAW itu memiliki su'ah. Su'ah itu istilah ya untuk para pekerja beliau di bidang pengumpul zakat. Jadi wakil-wakil Nabi ini yang datangi orang-orang yang punya harta. Misalnya dia punya unta. Dicatat unta kamu berapa banyak? Ada 100 ekor. Baik. Tahun berikutnya ditangi. Kemarin 100 ekor, sekarang berapa jumlahnya? Sudah bertambah sekian. Dihitung. Zakat kamu sekian. Diambil unta zakatnya itu, kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Kalau bahasa sekarang, diambil oleh amil zakat itu, kemudian dibawa kepada negara. Kan Nabi kepala negara. Iya. Karena itu asalnya di urusan yang mengumpulkan zakat itu adalah wewenang negara. Ya, saya pemilik unta misalnya. Saya ada kewajiban zakat. Saya keluarkan zakat saya langsung ke orang-orang. Iya. Boleh saja. Dan itu antara saya dengan Allah. Boleh. Tapi kalau pemerintah datang menagih saya, maka saya harus keluarkan lagi zakat untuk diambil ke pemerintah. Sebab asalnya mereka yang berhak di dalam mengumpul zakat tersebut. Jelas ya? Karena itu ini hukum-hukum syariat, ada aturan-aturannya. Ada aturannya. Tapi di negara kita ini itu agak diberi keluasan. Walaupun sekarang ini dalam proses akan seperti itu juga. Semua zakat itu disalurkan melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara, dan itu ada badan resminya. Iya. Badan pengumpul zakat, Basnas. Di negeri kita ini di Indonesia. Dan dari badan ini diberi izin ke lembaga-lembaga resmi untuk mengumpulkan dari zakat tersebut. Dikumpulkan, kemudian didistribusikan, disampaikan kepada tempatnya. Dan ini agar supaya tercapai kemaslahatan. Tercapai kemaslahatan yang besar. Pada zakat itu ada haknya orang-orang fakir. Ada haknya orang-orang yang miskin. Ada hak dari 8 golongan. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Disebut ayat khusus. Siapa yang berhak menerima zakat. Solat itu tidak disebutkan bagaimana cara solat di dalam Al-Quran. Ada solat-solat dalam Al-Quran. Pernah baca? Solat itu takbiratul ihram dulu sampai salam. Ada di dalam ayat? Tidak dalam ayat. Yang menjelaskan itu adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zakat tidak dirinci. Zakat itu dari mana diambilnya, kemudian penyalurannya 8 golongan, itu ada rinciannya. Iya. Dan para ulama menulis dari buku-buku terkait dengan
harta ini. Karena harta ini komponen yang manusia berdiri tegak kehidupannya dengannya. Maka diatur padanya hukum-hukum yang bisa menjadi sebab kebaikan manusia, sebab terjaganya, terlindungnya kehidupan mereka, dan sebab tegaknya sebuah negeri, sebuah negara. Iya. Kayaknya ada buku-buku ditulis oleh para ulama namanya Kitabul Amwal, seputar harta-harta. Karena di dalam tegaknya negeri itu ada sumber penghasilan, ada sumber kekuatannya dari sudut harta. Rasulullah SAW itu hanya 23 tahun diutus oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi 23 tahun ini adalah masa-masa keberkahan untuk alam semesta. Tegak negeri Islam di kota Madinah. Terbentuk umat Islam sebagai umat yang paling banyak di atas muka bumi. Wilayah umat Islam terbentang dari timur hingga barat. Padahal Rasulullah SAW bukan seorang raja, bukan pula anak raja, bukan pula orang yang punya warisan banyak, bukan pula pedagang sukses yang banyak, hartanya banyak sekali, kekayaannya berlimpah. Beliau seorang sallallahu alaihi wasallam yang kadang dalam 2 bulan keluarganya hanya makan korma dan minum air saja. Tapi bersamaan dengan itu bisa punya negara, punya pasukan, bisa membela agama, menegakkan jihad fi sabilillah, bisa menyebabkan negara-negara takluk di bawah kaki beliau. Romawi, Persia, Bahrain. Itu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena agama ini sudah mengatur dari sumber kekuatan di dalam hal tersebut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya harta milik sendiri, tapi ada harta di tangan beliau dari sudut peraturan agama sebagai kepala negara. Itulah yang dibagi kepada para sahabatnya, diberi santunan kepada kaum muhajirin dan al-ansar. Datang kepada beliau harta yang berlimpah dari upeti Bahrain dan seterusnya. Itu sumber-sumber perekonomian namanya. Itu ada. Salah satu dari sumber perekonomian ini itu disebut dengan nama zakat. Tapi zakat ini terikat dengan hukum-hukum, terikat dengan aturan-aturan. Nah, boleh digunakan di segala hal. Ada amanahnya, penyalurannya sudah jelas, diterangkan di dalam syariat. Itu yang disebut dengan nama zakat ini.